Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 67. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Liu Ying dari kejauhan hanya tersenyum tipis pada Xia Youran. Namun hal ini malah membuat Xia Youran merasa semakin muak. Jika bukan karena perjanjian dalam perdagangan mereka, Xia Youran tidak akan mau untuk menjadi tunangan dari seorang Liu Ying. Xia Youran tahu jika mereka menyerang Mu Chen karena dekat dengan dirinya. Meskipun Xia Youran mengambil tindakan saat ini, hal itu tidak akan bisa membantu Mu Chen karena Liu Ying pasti akan selalu menghalanginya. Sedangkan di atas langit, Wudong terus meningkatkan kecepatannya. Mu Chen yang tahu jika dirinya diikuti pun langsung mengeluarkan tatapan mata yang menyala. Bahkan bayangan naga di tubuhnya sudah mulai terlihat. Ketika Wudong berhasil mendekati Mu Chen, dia langsung meminta Mu Chen untuk turun saja. Namun hal ini tidak begitu diindahkan karena Mu Chen merasa dia tidak mengenal orang bernama Wudong ini. Sementara Wudong tidak terima karena Mu Chen tidak mengenalnya. Padahal bisa dikatakan jika dirinya adalah orang yang cukup berpengaruh untuk saat ini. Dengan menggeser tubuhnya, Wudong langsung mengarahkan serangan pada Mu Chen. Namun hal ini tidak membuat Mu Chen meladeni orang tersebut. Dia justru langsung bergegas untuk menuju bagian dalam dari angin tornado badai spiritual ini. Saat Mu Chen mencoba menerobos, dia mulai merasakan jika angin spasial tersebut lebih berbahaya dari sebelumnya. Wudong juga segera menyusul Mu Chen. Dia tidak akan pernah membiarkan Mu Chen mengambil harta karun yang berada di dalam angin tornado ini begitu saja. Merasakan jika ada serangan yang terus mengarah pada dirinya, Mu Chen memutuskan untuk berbalik dan melayangkan serangan ke arah Wudong. Tinjuan Mu Chen saat ini bisa dengan mudah menghalau tombak milik Wudong itu. Bahkan Mu Chen sudah pergi ke arahnya dan dia pun mengaktifkan sebuah segel membentuk 3 binatang buas ilahi. Wudong yang menyaksikan hal ini pun langsung mengeluarkan sabetan tombaknya sehingga mengeluarkan piton raksasa. Pandangan mata semua orang pun langsung heran karena Mu Chen dan juga Wudong sangat berani bertarung di dalam tornado yang memiliki angin spasial begitu kencang. Serangan demi serangan terus mereka layangkan. Mu Chen berpikir jika dia harus cepat mengalahkan Wudong sebelum harta itu diambil oleh orang yang lainnya. Dan kali ini Mu Chen juga sudah mulai mengeluarkan seni petir miliknya. Hal ini mampu menyulut emosi dari Wudong. Dia pun berusaha mengeluarkan tenaganya untuk mengalahkan seorang Mu Chen. Namun serangan bertubi-tubi terus saja dihindari oleh Mu Chen. Dan siapa sangka jika Mu Chen di jarinya saat ini sudah terdapat sebuah energi hitam legam dan siap melakukan penyerangan. Tidak butuh waktu yang lama, Wudong bisa merasakan ancaman yang sangat berbahaya berasal dari jari Mu Chen yang sudah menghitam. Seketika keinginan untuk pergi pun mulai muncul. Namun Mu Chen tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Wajah tampan Mu Chen dipenuhi dengan niat yang cukup mengerikan. Tepat sebelum Wudong bisa melarikan diri, Mu Chen berhasil mengarahkan jari hitamnya ke arah tenggorokan dari Wudong ini. Kecepatan yang begitu luar biasa tidak memberikan Wudong kesempatan untuk bisa melawan. Dirinya hanya bisa mengeluarkan energi spiritual sebagai bentuk pertahanan. Wudong tidak menyangka jika Mu Chen berani mengirimkan racun mematikan ke dalam tubuhnya. Dan saat dia ingin mengeluarkan racun itu, tidak disangka bahwa racunnya bisa dengan cepat memakan seluruh energi yang berada di dalam tubuh Wudong. Bahkan saat ini Wudong juga melihat bahwa lengannya sudah mulai berubah menjadi hitam legam. Hal ini membuat dia terpaksa memotong tangannya sendiri. Lengan yang sudah terpotong itu pun terjun bebas dengan cairan berwarna hitam yang telah menetes. Wudong kemudian memutuskan untuk mundur secara perlahan. Menyaksikan hal ini, Mu Chen ingin memberikan satu serangan kembali, namun Wudong yang melihat hal itu pun langsung pergi dengan cepat. Dia berjanji akan membalaskan dendam kepada Mu Chen sesegera mungkin. Melihat Wudong pergi, Mu Chen merasa bersyukur. Jika bukan karena dia harus sesegera mungkin mendapatkan harta itu, dia tidak akan menampilkan kartu draftnya. Sekarang juga semua orang yang mendengarkan lolongan kemarahan yakin jika di dalam tornado itu pasti sudah terjadi sesuatu hal
hal yang tidak beres. Tak berapa lama, Wudong pun keluar dari dalam angin tornado itu dengan kondisi yang sudah memprihatinkan. Liu Ying yang menyaksikan kondisi dari Wudong memasang wajah yang masam dari sebelumnya. Dia tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini. Bahkan seorang Wudong tidak mampu mengalahkan Mu Chen. Di sisi lain, Xia Yaoran bersyukur Mu Chen bisa mengalahkan Wudong dengan waktu yang cukup singkat. Namun siapa sangka jika Liu Ying akan secara pribadi bergerak untuk mengalahkan Mu Chen sendirian. Dengan cepat, Liu Ying segera menembakkan dirinya untuk menemui Mu Chen di dalam angin tornado. Hal ini membuat Xia Yaoran tidak terima dan akan berusaha sekuat tenaga untuk mencegah Liu Ying pergi ke atas sana. Xia Yaoran langsung mengambil satu langkah ke depan dan dia mencoba memberikan serangan terhadap Liu Ying ini. Pertengkaran antar keduanya pun tidak bisa dihindarkan kembali. Di kedalaman tornado, Mu Chen tahu jika harta karun itu adalah sebuah tulang batu giok peninggalan seorang penguasa level surgawi. Tulang ini bahkan lebih kuat dari penampilannya. Jika mereka yang berada di luar tornado mengetahui, pasti hal ini akan mengakibatkan pertumpahan darah yang hebat. Tak lama, kertas hitam yang berada di dalam tubuh Mu Chen mulai bereaksi kembali. Beruntungnya Mu Chen bisa menenangkan kali ini, dan kertas itu tahu perasaan Mu Chen yang memang akan mengambil tulang batu giok. Sesaat kemudian Mu Chen mulai mengulurkan tangannya dan mengambil tulang putih tersebut. Namun, sebuah kilatan langsung meledak dari dalam tubuhnya. Bahkan, Mu Chen juga memuntahkan cairan berwarna merah. Meskipun tulang ini sangatlah kecil, tapi Mu Chen tidak menyangka energi yang ditinggalkan akan semenakutkan itu. Semakin berusaha, Mu Chen menggapai benda tersebut, semakin banyak pula cairan merah yang dia muntahkan. Tak berapa lama, ketika Mu Chen bisa memegang tulang tersebut, kertas hitam yang berada di dalam tubuhnya seperti mulai bereaksi dengan lebih keras. Kata-kata kuno seakan-akan mulai melesat keluar. Suara yang mirip dengan mantra-mantra kuno juga mulai terdengar di dalam benak dari Mu Chen. Ketika energi ini keluar, ketika itu juga tulang secara perlahan mulai tenang. Segel yang berasal dari kertas hitam juga mulai terlihat. Dalam kebingungan, Mu Chen merasa bahwa kertas hitam ini tidak beres karena bisa menyegel dua benda kuno yang ada di dalam tubuhnya. Tidak lama kemudian, tornado yang telah menyelimuti tubuh Mu Chen pun mulai menghilang. Dengan kesadaran yang sudah kembali, Mu Chen segera memutuskan untuk pergi. Sementara di bawah sana, semua orang sudah mulai menyadari jika angin tornado itu mulai mereda. Liu Ying yang menyaksikan hal ini pun cukup senang karena dirinya tidak perlu mengotori tangan untuk membereskan Mu Chen. Namun Xia Yaoran yakin jika Mu Chen pasti akan baik-baik saja. Dan ketika angin tornado itu menghilang, semua orang bisa menyaksikan seekor naga yang pergi dengan begitu cepat. Dan hal itu membuat orang-orang menyadari jika harta yang berada di dalam tornado juga telah lenyap. Mereka mulai yakin jika naga yang barusan pergi itu adalah Mu Chen. Beberapa orang saat ini tidak terima. Mereka memutuskan untuk melakukan pengejaran terhadap Mu Chen. Di sisi lain, Liu Ying merasa dibodohi oleh Mu Chen karena bocah itu bisa membawa pergi benda berharga tanpa melakukan perlawanan apapun. Dia berjanji jika bertemu dengan Mu Chen di area pembaptisan, maka Mu Chen harus dengan sukarela menyerahkan harta yang baru saja dia dapatkan. Sementara Xia Yaoran merasa cukup senang karena Mu Chen berhasil mendapatkan harta yang dia inginkan. Beruntungnya Mu Chen karena bisa lolos dari orang-orang serakah itu. Dia tidak menyangka jika seni naga miliknya memiliki kecepatan luar biasa yang telah meningkat secepat ini. Dengan beberapa peningkatan kekuatan, Mu Chen tahu jika seni terbang naga telah dibagi menjadi 3 fase, dan saat ini Mu Chen sudah berada di fase kedua. Mu Chen dengan berani melarikan diri di hadapan para pesaingnya. Melihat di belakangnya terdapat beberapa energi yang mengarah pada dirinya, Mu Chen pun memutuskan untuk mencari tempat bersembunyi terlebih dahulu dan mencoba untuk memulihkan tenaga di dalam dirinya yang sudah terkuras. Tidak lama, Mu Chen telah tiba di sebuah lembah gunung kecil. Di sana, dia akan mempelajari apa yang berada di dalam tulang batu giok. Mu Chen pun mulai menarik semua energi yang dia punya dan mencoba berfluktuasi menjadi sebuah batu. Ketika semua orang yang mencari Mu Chen melintasi daerah itu, mereka tidak ada satupun yang bisa merasakan kehadiran seorang Mu Chen.
Muchen. Sementara Muchen segera mengeluarkan tulang yang telah dia dapatkan. Dia mencoba berbagai cara namun masih tidak berhasil untuk mengetahui misteri yang berada di dalam tulang batu giok. Bahkan Muchen sudah mengalirkan energi spiritualnya ke dalam tulang itu dan hal ini masih membuat tulangnya tidak bergeming. Tidak lama kemudian Muchen memiliki sebuah ide untuk meminta bantuan pada kertas hitam supaya mengalirkan energinya ke dalam tulang batu giok. Sebuah sinar mulai memancar dari kertas hitam dan kemudian menuju tulang kecil yang berada di hadapan Muchen. Warna hitam karena segel kertas hitam sedikit demi sedikit mulai memudar. Saat ini Muchen bahkan bisa merasakan jika di dalam tulang itu telah mengalir darah berwarna emas. Muchen yakin jika ini merupakan esensi dari darah penguasa surgawi dan itu benar-benar menjadi harta karun yang tidak ternilai. Suara yang berasal dari kertas hitam mulai bereaksi. Dia mencoba membawa tulang kecil untuk melayang ke udara. Tidak lama kemudian esensi darah emas yang berada di dalam tulang itu pun mulai keluar dan kemudian menembak tepat ke tubuh Muchen. Hal ini membuat Muchen bisa merasakan energi mengerikan yang terus menembus pertahanan miliknya. Energi ini bahkan sangat brutal dan langsung bercampur dengan darah, tulang, daging dari seorang Muchen. Bahkan esensi itu juga terus mengalir sampai ke tempat di mana kertas hitam berada di dalam tubuh seorang Muchen. Ketika esensi itu telah mengenai kertas berwarna hitam, tulisan kuno pun mulai muncul. Benda yang sebelumnya tersembunyi di dalam kertas hitam itu seperti sengaja mulai diaktifkan. Tubuh Muchen saat ini terasa seperti akan dihancurkan, namun kertas hitam miliknya tidak memberikan bantuan apapun. Hal ini membuatnya terpaksa menggunakan teratai dewa petir yang berwarna hitam untuk membantu mengeraskan tubuh fisiknya. Muchen duduk di atas teratai yang berwarna hitam itu dan kemudian dia menekan energi luar biasa yang telah masuk ke dalam tubuhnya. Jika Muchen bisa menyerap energi dari esensi darah emas, maka dia akan bisa melakukan terobosan ke tahap selanjutnya. Namun jika gagal, mungkin hidup dari Muchen akan segera berakhir. Di dalam tubuh seorang Muchen, suara gemuruh terus menggila. Rasa sakit semakin mendalam dan juga tidak bisa dikendalikan. Bahkan mulai muncul petir-petir yang berwarna emas, di mana petir emas itu sendiri memiliki kekuatan yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan petir hitam yang berada di dalam tubuh Muchen. Untungnya, lama-kelamaan tubuh Muchen bisa menyerap energi dari esensi darah emas itu dan memecahkannya sedikit demi sedikit. Semakin lama Muchen semakin mampu mengendalikan percikan petir-petir emas sehingga rasa sakitnya berangsur-angsur menghilang. Saat ini tubuh Muchen mulai sepenuhnya dibungkus oleh cahaya emas. Bahkan tubuh fisik dewa petir yang dia kembangkan juga telah memunculkan simbol fisik petir. Tidak lama kemudian Muchen mulai membuka matanya. Dari pupil mata itu telah muncul sebuah rona berwarna emas. Melihat hal ini Muchen merasa sangat puas dengan perubahan dirinya yang cukup signifikan. Setelah turun dari teratai dewa petir, Muchen bisa melihat bahwa tulang giok putih sudah tidak memiliki esensi darah lagi, namun masih memiliki kekuatan yang cukup besar. Dia pun memutuskan untuk menyimpan benda kecil ini karena Muchen yakin suatu saat benda yang merupakan tulang giok itu akan sangat berguna. Dikarenakan begitu penasaran dengan kertas hitam yang berada di dalam tubuhnya, Muchen mencoba untuk pergi menuju ke pusat energinya, di mana dia bisa melihat jika kertas hitam saat ini memiliki ukuran yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan sebelumnya dan juga memiliki simbol aneh yang semakin meluas. Melihat jika simbol itu berasal dari zaman kuno, Muchen berusaha untuk menyentuhnya, namun benda itu langsung meledak begitu saja. Begitu ledakan muncul, Muchen mulai mendengar sebuah suara tubuh abadi matahari agung dari kertas hitam itu. Muchen tahu jika ini merupakan seni mengolah tubuh surgawi seseorang pada tingkatan sovereign. Hal ini bahkan masuk ke dalam peringkat 99 teratas. Muchen tidak menyangka jika teknik kultivasi tubuh surgawi ini akan sangat menakutkan sudah berada di hadapannya. Meskipun teknik ini rasanya tidak lengkap, tapi Muchen sudah merasa cukup puas karena benda tersebut di dalam dunia 1000 besar sudah masuk ke dalam peringkat 4 tubuh surgawi sovereign. Jika benda ini lengkap, maka
Muchen bisa dipastikan akan memiliki tubuh immortal atau tubuh abadi yang sesungguhnya. Muchen tidak boleh membiarkan orang lain mengetahui tentang hal ini karena jika ada orang yang tahu, mereka pasti akan berusaha mengambil teknik tersebut dari Muchen. Bahkan dia yakin jika Akademi Bejang juga tidak akan pernah bisa melindunginya. Muchen harus berusaha untuk mengolah seni tersebut dan dia cukup percaya bahwa seni ini akan sangat bermanfaat bagi dirinya di masa depan. Muchen kemudian mencoba untuk masuk menjadi tubuh abadi primordial. Kemudian Muchen kembali memperoleh informasi jika kertas ini merupakan salah satu dari katalog immortal. Muchen harus bisa menemukan 3 bagian yang lainnya sehingga dia bisa tumbuh ke tubuh primordial abadi yang sesungguhnya. Namun raut wajah keputusasaan mulai tergambar di wajah seorang Muchen. Dia tidak yakin akan bisa menemukan 3 bagian dari kertas hitam yang lainnya. Bahkan untuk mengaktifkan kertas ini harus memerlukan esensi darah dari seorang sovereign yang cukup kuat. Muchen yakin jika 3 kertas yang lainnya bukanlah hal yang sederhana, dan Muchen berharap jika selanjutnya dia memiliki keberuntungan yang besar untuk bisa menemukan 3 potongan kertas yang lain itu. Akhirnya Muchen pun memutuskan untuk segera keluar dari tempat persembunyian karena dia sudah berada di dalam tempat ini selama 1 hari penuh. Muchen harus segera menuju ke tempat pembaptisan untuk memperbaiki wajah akademi. Namun siapa sangka jika selama perjalanan nama dari Muchen sering disebut karena bisa membuat tangan dari seorang Wudong terputus. Bahkan kekuatan Muchen dan juga Wudong memiliki jarak yang cukup jauh. Muchen juga mendengar jika demi mendapatkan 9 langkah surgawi setiap orang yang berkuasa sudah mulai tiba di area pembaptisan. Muchen yang mendengarkan hal ini pun berharap jika senior Xia Yaoran masih baik-baik saja. Dengan adanya kejadian sebelumnya, Muchen yakin jika hal ini pasti akan terjadi pertempuran yang hebat. Muchen pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke area pembaptisan spiritual ilahi. Sementara itu di pusat pegunungan spiritual ilahi, setiap orang berusaha untuk mengalahkan satu sama lain. Mereka ingin segera memanjat menjadi 9 langkah surgawi. Bahkan di sini setiap orang boleh melenyapkan yang lainnya untuk menunjukkan kekuatan apa yang mereka punya. Setiap langkah akan ada beberapa platform yang tersedia, namun semakin tinggi langkah yang diambil, platform yang muncul akan semakin sedikit, dan setiap orang yang bisa sampai di atas itulah yang akan bisa mendapatkan pembaptisan spiritual ilahi. Saat ini, di setiap langkah yang semakin tinggi akan semakin sedikit pula orang yang berjuang. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan dari mereka tahu jika memaksa untuk terus naik, maka mereka pasti akan tewas. Seorang dengan pakaian yang cukup rapi berdiri di bagian paling depan dan matanya tertutup seolah-olah sedang memulihkan tenaganya. Ya, semua orang mengenal orang ini karena dia sebenarnya adalah Mo Xingtian. Di sisi lain, Xia Yaoran terus khawatir dengan keberadaan Muchen yang belum juga muncul. Namun Liu Ying yang berada di sebelahnya selalu mematahkan semangat dari seorang Xia Yaoran. Mungkin Muchen sudah mati atau bahkan dia melarikan diri, karena Liu Ying selalu memiliki sebuah keyakinan apabila Muchen tidak akan pernah berani datang ke tempat ini. Jika sampai dia benar-benar berani, maka Liu Ying akan langsung memberikan pelajaran terhadap Muchen. Namun tidak lama kemudian bayangan naga putih pun muncul dengan Muchen yang berada di atas naga putih itu. Hal ini membuat Liu Ying dan juga Mo Xingtian berdecak kagum karena tidak disangka Muchen memiliki keberanian untuk datang ke tempat ini. Muchen yang melihat di depannya merupakan tempat pembaptisan. Dia mulai mencoba menaiki platform batu dengan cepat dan membuat sebagian ahli yang ingin menghentikannya tidak jadi karena mereka teringat bagaimana seorang Muchen bisa mengalahkan Wudong dengan cukup mudahnya. Orang-orang itu hanya bisa mengambil langkah untuk mundur. Namun ketika langkah Muchen semakin ke atas, ada seseorang yang memanggilnya, dan orang itu ternyata adalah King Hu. Xia Yaoran yang melihat hal ini tidak bisa membantu karena jika Muchen ingin
sampai pada tingkat kedua, maka dia harus bisa mengalahkan orang yang berada di peringkat ketiga yang sudah diisi oleh King Hu ini. King Hu pun segera menuju ke tempat dari Mu Chen berada dengan energi yang terus ditekan, seakan-akan dia ingin melenyapkan Mu Chen tanpa ampun, dan dia juga akan menunjukkan kepada semua orang bahwa dirinya memiliki energi yang cukup menakutkan. Di sisi lain, Mu Chen segera mengeluarkan energi dari dalam tubuhnya, bahkan 2 buah petir mulai meletus dari dalam tubuh Mu Chen, dan dia langsung mengirimkan tinju petirnya untuk menghalau tinjuan yang berasal dari seorang King Hu. Tidak lama kemudian, cairan berwarna merah segar mulai dimuntahkan dari dalam mulut King Hu, sementara tubuhnya terus-menerus dipukul sampai terjatuh. Saat ini, semua orang yang berada di tingkat ketiga ke bawah sudah tidak ada lagi yang berani menghalangi seorang Mu Chen, dan mereka tahu bagaimana Mu Chen bukan seseorang yang bisa dianggap remeh begitu saja. King Hu pun kemudian memutuskan untuk mundur karena dirinya tidak yakin bisa mengalahkan seorang Mu Chen, dikarenakan pada platform ketiga ini tidak ada lagi orang yang ingin melawan Mu Chen. Hal itu membuat seorang Mu Chen memutuskan untuk naik ke platform kedua. Melihat hal tersebut, Xia Yaoran merasa sangat senang karena pada tingkat kedua inilah tempatnya orang-orang elit berada. Di sisi lain, Dekan Taijang masih belum bisa melihat nama Mu Chen pada daftar yang akan memperoleh pembaptisan, dan itu membuat Istana Naga Iblis yakin jika bocah bernama Mu Chen tidak akan pernah memiliki kualifikasi untuk mendapatkan 9 langkah surgawi. Bahkan Istana Naga Iblis selalu mencela Dekan Taijang. Mereka yakin jika Akademi Beijing akan segera kehilangan muka setelah ini. Namun Luoli yang berada di sana yakin apabila Mu Chen pasti akan segera mendapatkan tingkat itu. Tak berapa lama mulai terdengar suara "Fus" yang begitu keras, seakan-akan langit terbelah karenanya. Pandangan mata semua orang langsung mengarah pada sosok yang cukup mempesona berdiri di atas langit itu. Dan ya, siapa lagi jika bukan Mu Chen? Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Mungkinkah Mu Chen akan benar-benar mampu mendapatkan pembaptisan spiritual ilahi di dalam tempat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Cobra Shop.